Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan materi mencapai keunggulan operasional dan customer intimacy aplikasi perusahaan. Nama kelompok yang pertama dengan saya sendiri Nurhaliza Rohmah, NIM 2019-075, Taufik Anggi Mausaini 2019 NIM 076, Alvin Nurul Aini NIM 2019-085, Ana Hanifah NIM 2019-088. Table of content-nya yang pertama ada sistem perusahaan, yang kedua sistem manajemen rantai pasokan, yang ketiga sistem manajemen hubungan dengan pelanggan, yang keempat aplikasi perusahaan peluang dan tantangan baru, yang kelima pelatihan langsung proyek MIS. Yang pertama sistem perusahaan. Apa itu sistem perusahaan? Manajemen merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, dari individu, organisasi terkecil seperti keluarga, sampai organisasi yang kompleks. Membutuhkan manajemen untuk mengatur kegiatannya agar teratur dan terkontrol dengan baik. Itu dikarenakan dapat menjadi sumber informasi di mana informasi penting dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data-data harus diolah dengan baik. Untuk mengolah dan memanfaatkan data-data dengan maksimal dapat menggunakan sistem informasi manajemen. Yang pertama, definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM juga biasa dikenal dengan sebutan manajemen information system atau MES. Merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara, menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun di sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditetapkan dan mencerminkan praktik bisnis terbaik. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Yang ketiga, nilai bisnis pada sistem perusahaan. Sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan dengan menyediakan informasi yang lengkap untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menerapkan praktik dan data standar sehingga setiap orang melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Sistem perusahaan memberikan banyak informasi berharga untuk memperbaiki pengambilan keputusan manajemen. Kantor pusat perusahaan memiliki akses terhadap data penjualan, inventaris, dan produksi yang up-to-date dan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan perkiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Perangkat lunak perusahaan mencakup alat analisis untuk menggunakan data yang ditangkap oleh sistem untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja organisasi. Dari sistem perusahaan memiliki definisi dan format standar yang umum yang diterima oleh keseluruhan organisasi. Cara kerja sistem perusahaan. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pemrosesan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana ia dapat diakses dan diperbarui oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terpadu dan database pusat umum. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen di perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis utama di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia. Membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung informasi baru dimasukkan dalam satu proses.
informasi tersebut segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Jika seseorang mengelola sebuah perusahaan kecil yang membuat beberapa produk atau menjual beberapa layanan, kemungkinan seseorang tersebut akan memilih sejumlah kecil pemasok. Ia bisa mengkoordinasikan pesanan dan mengirimkan pemasok menggunakan telepon dan mesin fax. Tetapi jika ia mengelola perusahaan yang menghasilkan produk dan layanan yang lebih kompleks, maka akan memiliki ratusan pemasok. Dan pemasok tersebut masing-masing memiliki pemasok mereka sendiri. Tiba-tiba seseorang tersebut berada dalam situasi di mana ia perlu mengkoordinasikan kegiatan ratusan atau bahkan ribuan perusahaan lain untuk menghasilkan produk dan layanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem manajemen rantai pasokan yang pertama yaitu ada rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan ini menjadi produk setengah jadi, dan mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Ini menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, gerai retail, dan pelanggan untuk memasok barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Bahan, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan di kedua arah. Yang kedua, ada sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Jika produsen memiliki informasi yang sempurna tentang berapa banyak unit yang diinginkan oleh pelanggan produk, kapan mereka menginginkannya, dan kapan produk bisa diproduksi, kemungkinan menerapkan strategi just in time bisa dengan efisien. Satu masalah berulang dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan akan produk terdistorsi karena melewati satu entitas ke entitas berikutnya melintasi rantai pasokan. Bullwhip dijinakkan dengan mengurangi ketidakpastian tentang permintaan dan penawaran ketika semua anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terbaru. Jika semua anggota rantai pasokan berbagi informasi dinamis tentang tingkat persediaan, jadwal, perakiraan, dan pengiriman, mereka memiliki pengetahuan yang lebih tepat tentang bagaimana menyesuaikan sumber, pembuatan, dan rencana distribusi mereka. Yang ketiga, ada perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka atau perencanaan rantai pasokan, atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan seperti eksekusi rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk, dan mengembangkan sumber serta rencana manufaktur yang optimal. Salah satu fungsi perencanaan rantai pasokan yang paling penting dan kompleks adalah perencanaan permintaan yang menentukan berapa banyak produk yang dibutuhkan bisnis untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggannya. Sistem eksekusi rantai pasokan mengelola arus produksi melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk dikirim ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Kemudian ada rantai pasokan global dan internet. Sebelum internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat arus informasi lancar di antara sistem rantai pasokan internal yang berbeda dengan pembelian, pengelolaan bahan, manufaktur, dan distribusi. Juga sulit untuk berbagi informasi dengan mitra rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Perusahaan dan sistem manajemen rantai pasokan yang disempurnakan dengan teknologi internet akan memasok beberapa integrasi ini. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan outsourcing, operasi manufaktur, dan mendapatkan pasokan dari negara lain dan juga penjualan ke luar negeri. Rantai pasokan mereka meluas ke beberapa negara dan wilayah. Ada kompleksitas dan tantangan tambahan untuk mengelola rantai pasokan global.
Rantai pasokan global biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik dan memiliki peserta dari sejumlah negara yang berbeda. Terakhir ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Kita dapat melihat bagaimana sistem manajemen rantai pasokan memungkinkan perusahaan merampingkan proses rantai pasok internal dan eksternal mereka dan memberi manajemen informasi yang lebih akurat tentang apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasokan terpadu dan jaringan, perusahaan mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurangi tingkat persediaan, memperbaiki layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset dengan lebih efektif. Selanjutnya, rantai pasokan naik. Angka ini menggambarkan entitas utama dalam rantai pasokan. Naik dan arus informasi hulu dan hilir untuk mengkoordinasikan kegiatan yang terlibat dalam pembelian, membuat, dan bergerak produk. Ditampilkan di sini adalah rantai pasokan disederhanakan dengan porsi hulu berfokus hanya pada pemasok untuk sepatu dan sol sepatu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem manajemen hubungan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan penting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Jika perusahaan mampu membangun hubungan baik dengan pelanggan mereka, mereka lebih mudah menghasilkan uang. Tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan kepuasan pelanggan, pendapatan, dan profitabilitas. Data melimpah dan persaingan ketat. Teknologi saat ini memungkinkan perusahaan untuk menangkap banyak informasi tentang pelanggan. Mereka dapat menambahnya untuk menggali informasi berbagai tentang cara memuaskan pelanggan. Proses menyimpan, menabung, mengolah, dan memberikan rekomendasi program terjadi secara otomatis dengan bantuan perangkat lunak. Sehingga dalam lingkungan yang sangat kompetitif saat ini, mengadopsinya menjadi semakin penting untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM. Selain CRM, memeriksa pelanggan dan perspektif multifaset, sistem ini menggunakan satu set aplikasi yang terintegrasi untuk mengatasi semua aspek dari hubungan pelanggan, termasuk layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Perusahaan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan layanan yang lebih sesuai. Mereka dapat mengkustomisasinya sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing pelanggan. CRM melibatkan beberapa proses dan yang saling tergantung untuk mendukung hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Itu termasuk proses pra-penjualan, penjualan, layanan atau proses lainnya yang mana secara langsung atau tidak langsung terkait dengan fungsi pemasaran. CRM mengintegrasikan informasi spesifik pelanggan ke berbagai fungsi bisnis perusahaan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasarannya, tetapi juga secara substansial meningkatkan pengalaman pelanggan dengan perusahaan. Efisiensi perangkat lunak CRM biasanya mengandalkan proses otomatisasi untuk beberapa fungsi atau layanan. Melalui sistem CRM, perusahaan menyimpan informasi kontak pelanggan dan calon dan peluang penjualan di lokasi terpusat. Sistem kemudian mengotomotasikan layanan dan dukungan pelanggan yang sesuai ke masing-masing pelanggan. Misalnya, perangkat lunak memberikan saran kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian pribadi mereka. Otomatisasi semacam itu pada akhirnya dapat merampingkan proses kerja dan lebih menghemat biaya. Next. Cara kerja manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan secara umum melibatkan 3 proses berikut. Yang pertama, mensentralisasi informasi pelanggan. Itu memuat profil pelanggan termasuk nomor telepon, alamat, riwayat pembelian dan pencarian, pemberian rating,
rating, dan lain sebagainya. Yang kedua, menambang dan menganalisis informasi. Perusahaan menggali dan menstruktur informasi tentang pelanggan, termasuk mensegmentasi mereka menjadi beberapa kelompok. Mereka mengidentifikasi karakteristik pelanggan, termasuk tentang minat, saluran komunikasi yang disukai, pesan yang paling mereka tanggapi, dan apa yang mereka pedulikan. Dan yang terakhir, mengembangkan otomasi respon. Perusahaan mengembangkan algoritma untuk menghubungkan profil dan kebutuhan pelanggan dengan layanan perusahaan yang paling sesuai. Next. Jenis manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya terbagi ke dalam beberapa jenis sesuai dengan fungsi atau proses kerja perusahaan. Termasuk yang pertama CRM operasional. CRM operasional mengotomatisasi beberapa fungsi pemasaran, penjualan, dan layanan dukungan. Untuk fungsi pemasaran, misalnya sistem mengotomatiskan tugas yang berulang seperti memposting informasi pemasaran di media sosial dan mengirimkan email pemasaran otomatis pada waktu tertentu kepada pelanggan. CRM penjualan fokus pada penawaran, penutupan. Itu membantu perusahaan untuk mengetahui peluang penjualan ketika pelanggan semakin dekat ke tahap pembelian. Perusahaan merancang sistem untuk memberikan penawaran harga, melacak kinerja, mengkoordinasikan penjualan dengan pusat panggilan atau gudang, dan menerima umpan balik secara real time. CRM mendukung mengelola keluhan dan umpan balik pelanggan sehingga dapat menindaklanjutinya secara efektif. Misalnya itu mensterilisasi semua pertanyaan pelanggan, baik melalui email, pesan media sosial, atau panggilan telepon ke dalam database CRM. Sistem kemudian mengembangkan jawaban yang paling sesuai tanpa harus menjawabnya secara manual. Yang kedua, CRM analitis. CRM analitis membantu perusahaan menambang dan memproses informasi tentang pelanggan dengan lebih baik. Sementara CRM operasional menghubungkan pelanggan dengan penjualan. CRM analitis membantu untuk memahami karakteristik pelanggan itu dengan mengumpulkan data dari berbagai titik kontak. Sistem CRM analitik mengadopsi teknik statistika dan komputasi untuk mengenali pola dan karakteristik pelanggan, mengelompokkan mereka, dan memberikan rekomendasi potensi layanan yang paling sesuai. Hasil akhir mungkin akan masuk ke dalam dashboard untuk membantu membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dan yang terakhir, CRM kolaboratif. CRM kolaboratif memungkinkan tim dari berbagai fungsi bisnis atau proses kerja untuk berbagi informasi tentang pelanggan. Perusahaan dapat meningkatkan pertukaran informasi antar departemen seperti pemasaran, riset dan pengembangan, produksi, logistik, dan layanan pelanggan. Fungsi-fungsi tersebut biasanya bekerja secara terpisah, sehingga dalam hal ini CRM kolaboratif mensinergikan proses kerja mereka. Next, aplikasi perusahaan. Banyak perusahaan telah menerapkan sistem perusahaan untuk manajemen rantai pasokan dan hubungan pelanggan karena mereka adalah instrumen yang sangat kuat untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tetapi justru karena mereka begitu kuat dan dalam mengubah cara kerja organisasi, mereka menantang untuk diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cara untuk mendapatkan nilai dari sistem. Ada 3. Yang pertama, tantangan bagi aplikasi perusahaan. Janji-janji akan adanya penurunan dramatis dalam biaya persediaan, waktu pemesanan, hingga pengiriman. Demikian pula respon pelanggan yang lebih efisien, serta profitabilitas produk dan pelanggan yang meningkat membuat sistem perusahaan, serta sistem manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan sangat menarik. Namun, untuk memperoleh nilai tersebut, aplikasi perusahaan melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplikasikan.
Mungkin dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi perusahaan Fortune 500 terbesar untuk menyelesaikan implementasi sistem perusahaan berskala besar atau sistem bagi SCM atau CRM. Aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan. Perusahaan harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Para karyawan harus menerima fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru serta mempelajarinya. Yang kedua, aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai dengan lebih fleksibel, memungkinkan pemanfaatan melalui web, dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan yang berdiri sendiri merupakan satu hal pada masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa mereka sebut dengan solusi perusahaan enterprise suite atau e-business suite untuk membuat manajemen hubungan pelanggannya, manajemen rantai pasokan dan perusahaan bekerja sama erat satu sama lain dan mengaitkan dengan sistem dari pelanggan dan pemasok. Yang ketiga, CRM sosial dan intelijen bisnis. Perangkat CRM memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring media sosial. Peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan mempererat interaksi dengan pelanggan. Para karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan melalui situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter seringkali dapat menyediakan fungsi layanan pelanggan lebih cepat dan berbiaya murah ketimbang menggunakan percakapan melalui telepon atau surel. Next. Order to cash service. Order to cash adalah proses gabungan yang mengintegrasikan data dari sistem perusahaan individu dan aplikasi keuangan warisan. Proses ini harus dimodelkan dan diterjemahkan ke dalam sistem perangkat lunak menggunakan alat integrasi aplikasi seperti gambar yang ada pada. Next, latihan langsung proyek MIS. Proyek MIS memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis integrasi proses bisnis, menyarankan manajemen rantai pasokan dan aplikasi manajemen hubungan pelanggan, menggunakan perangkat lunak database untuk mengelola permintaan layanan pelanggan, dan mengevaluasi layanan bisnis manajemen rantai pasokan. Next. Masalah keputusan manajemen. Yang pertama, masalah keputusan manajemen. Masalah atau problem adalah suatu deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan sesuatu yang nyata terjadi, sehingga penyebabnya perlu ditemukan dan diverifikasi. Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan menggunakan software database untuk mengolah permintaan layanan pelanggan. Dalam latihan ini, dapat menggunakan perangkat lunak database untuk mengembangkan aplikasi yang melacak permintaan layanan pelanggan dan menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi pelanggan yang layak mendapat perlakuan prioritas. Prime Service adalah perusahaan jasa besar yang menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk hampir 1.200 bisnis komersial di New Jersey dan Connecticut. Pelanggannya termasuk bisnis dari semua ukuran. Pelanggan dengan kebutuhan layanan menghubungi Departemen Layanan Pelanggan dengan permintaan perbaikan saluran pemanas, jendela pecah, atap bocor, pipa air rusak, dan masalah lainnya. Perusahaan
menetapkan setiap permintaan nomor dan menuliskan nomor permintaan layanan, nomor identifikasi akun pelanggan, tanggal permintaan, jenis peralatan yang memerlukan perbaikan, dan deskripsi singkat masalah. Permintaan layanan ditangani di dasar siapa cepat dia dapat. Setelah pekerjaan layanan selesai, Prime menghitung biaya pekerjaan, memasukkan harga pada formulir permintaan layanan, dan menagih ke klien. Yang terakhir, mencapai keunggulan operasional, mengevaluasi layanan manajemen rantai pasokan. Perusahaan angkut truk tidak lagi sekedar mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa juga menyediakan layanan manajemen rantai pasokan kepada pelanggan mereka dan membantu mereka mengolah informasi mereka. Dalam proyek ini menggunakan web untuk meneliti dan mengevaluasi dua layanan bisnis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.